Portal kabarbursa.com hari ini menyoroti perihal dukungan Institute for Essential Services atau IESR yang mendorong kemitraan strategis antara Indonesia dan China untuk mempercepat transisi energi dan membangun ekonomi hijau. IESR menilai kedua negara memiliki tanggung jawab moral dan teknologi untuk memimpin negara berkembang menghadapi krisis iklim. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita sapa asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan yang sudah berada di sambungan Zoom. Halo, selamat sore Alpin. Halo, selamat sore Maria. Ya, Alpin, ini seperti apa dukungan dari IESR ini kepada Indonesia dan China untuk mempercepat transisi energi? Ya, jadi sebenarnya Institute for Essential Service Reform atau IESR ini melihat momentum 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China ini sebagai titik penting itu untuk mendorong kemitraan strategis tidak hanya di bidang energi fosil atau energi kotor gitu ya, seperti yang sudah terjadi selama ini, tetapi juga memperkuat hubungan kerjasama dalam hal ini adalah energi terbarukan. Kita tahu bahwa Cina ini kan sebenarnya paradoks itu ya. Cina ini sebenarnya paling besar menyumbang emisi karbon di secara global. Itu rata-rata 30%, di atas 30% dari tahun 2018 sampai 2022 menurut data. Tetapi di samping itu juga Cina ternyata memiliki apa namanya itu teknologi energi terbarukan yang jauh gitu ya, yang sangat canggih, bahkan menyamai Amerika Serikat, terutama teknologi di sektor solar dan angin gitu. Nah, dialog kemarin itu yang ada di Beijing itu ya, memperingati hubungan diplomatik 75 tahun Cina. Sebenarnya hubungannya itu tanggal 13 April kemarin, cuman IASR itu baru merayakannya atau baru memperingatinya kembali itu kemarin. Jadi di sini IASR itu mengusulkan agar ada kerjasama yang lebih konkret gitu lewat ini terbilang baru, namanya itu China Indonesia Solar Partnership, yang kerjasamanya itu mencakup teknologi surya, kemudian sistem penyimpanan energi sampai pada elektrifikasi eh, kepulauan yang memakai PLTS. Nah, jadi dari tiga cakupan ini kita melihat bahwa memang fokusnya itu adalah pengembangan ekosistem PLTS gitu Maria ya. Belum belum pada energi air atau energi nuklir misalnya. Nah, jadi karena kalau Indonesia ini tidak memperkuat hubungan kerjasama di bidang energi bersih dengan Cina sesegera mungkin gitu, maka jangan heran bahwa Indonesia ke depan itu nantinya hanya akan menjadi importir teknologi gitu, importir teknologinya itu, jadi bukan pembuat teknologinya. Jadi Indonesia nanti hanya akan mengimpor teknologi untuk manufaktur PLTS, kemudian PLTB dan lain-lain. Jadi kita tidak menciptakan melainkan mengimpor. Seperti itu, Maria. Ini kan saat ini China juga kini memimpin pengembangan teknologi energi terbarukan dan dinilai itu dapat berperan besar dalam mendukung pengembangan industri hijau di Indonesia. Nah, bagaimana realisasinya sejauh ini, Alpin? Iya, betul. Cina ini sekarang emang jadi raksasa global untuk energi terbarukan, terutama di bidang solar tadi ya, dan juga hilirisasinya untuk baterai. Nah, kerjasama ini sebenarnya udah mulai jalan, itu Maria. Contohnya, Trina Solar, perusahaan perusahaan energi terbarukan bidang surya di Cina itu udah membangun pabrik panel surya di Jawa Tengah. Kemudian ada juga investasi dari BTR Group buat bahan baku baterai energi, eh, buat bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Tapi YSR bilang ini baru permulaan sebenarnya. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah kemitraan jangka panjang yang saling mengisi antara kedua negara. Misalnya lewat transfer teknologi dan kemudian pembangunan rantai pasok energi surya yang lengkap dan terintegrasi di Indonesia. Makanya kemitraan baru gitu ya, nantinya jika terjadi gitu, kemitraan baru ini diharapkan bisa mendorong kerjasama yang lebih menyeluruh untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi dalam negeri. Jadi niatnya adalah Indonesia nggak cuma jadi pasar bagi negara-negara yang lebih adidaya dalam energi terbarukan, tapi juga ikut tumbuh secara industri.
Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lengkap beritanya, silakan baca di portal kabarbursa.com. Ya, baik Alvin. Ini untuk sepanjang hari ini apa saja yang menjadi top pencarian di portal kabar bursa? Ya, hari ini ada dua berita yang paling banyak diburu pembaca di kabarbursa.com. Pertama soal peluncuran Honda HR-V Hybrid terbaru yang resmi dibanderol mulai 449 juta. Mobil ini jadi sorotan karena menawarkan teknologi hybrid yang diproduksi lokal, waktu kemudian juga pakai sistem electric reverse khas Honda gitu ya, dan punya mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan pengemudinya. Nah, yang kedua ada berita soal langkah strategis Danantara yang mulai menyasar sektor kesehatan khususnya farmasi, Maria. Ya, sejumlah pengamat ini menilai agar investasi Danantara ini lebih efektif gitu ya. Danantara itu sebaiknya tidak hanya mengandalkan BUMN, khususnya BUMN yang bergerak di bidang sektor kesehatan seperti Kimia Farma dan Indofarma, tapi juga menggandeng pihak swasta. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur pembiayaan dan berbagi risiko. Nah, isu ini menarik karena berkaitan langsung dengan ketahanan obat nasional, kemudian pengurangan impor bahan baku, dan penyelamatan BUMN farmasi yang sempat terpukul pandemi. Nah, teman-teman eh, bagi teman-teman yang ingin baca lebih dalam itu isu ini ya, langsung aja kunjungi portal kabarbursa.com. Kasih Alvin untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.